ya? Iya, Bang, jauh, jauh. Oh, Bang Jauh. Bang Jauh mungkin bisa sedikit diinfokan kedatangan hari ini di Polda Metro Jaya dalam rangka apa? Oh, saya kesini ya, eh, satu sih untuk jenguk Mas Nanang ya, kondisinya seperti apa, dan alhamdulillah sih dia sehat dan diperlakukan dengan baik gitu ya. Nah, Bang, berarti tadi Abang juga sempat masuk ya Sempet sempet ke sempet dalam masuk ya, berbincang-bincang gitu. bincang-bincang Mungkin bisa sama sedikit diceritakan bagaimana kondisi sekarang atau bisa sedikit dia saat ini. kita. Apalagi ada di ruang tahanan ya. Iya, Bisa sedikit. tadi sih kita di ruang-ruang ini ya, ruang apa, ruang kepolisian ini, sedikit terharu juga sih, sedikit apa, hampir-hampir sedih juga, hampir mau nangis juga karena saya kan memang sama Nanang juga dekat. Eh, ya kalau saya lagi libur, lagi nggak kerja, kan saya juga kan sama dia ada usaha ayam, Oh, ada usaha bareng ya. ada usaha bareng ayam sama dia. Nah, dia minta bikinin kandangnya, saya bikinin, terus saya juga naro eh, ayam di situ, naro entok apa di situ, untuk ya untuk iseng-iseng lah, kalau lagi nganggur kita main ayam kayak gitu. Eh, dan di situ saya lihat juga Nanang cukup kuat, kuat Hadapin masalah ini ya. ngadepin masalah ini. Dan memang sih walaupun saya lihat matanya berkaca-kaca ya, saya juga jadi ngikut, jadi Ke kayak bawah ngikut, nalurinya ya. iya, ke bawah ini. Dan alhamdulillah sih dia baik-baik aja, dan dia juga pesan sama teman-teman, sama ketua RT, sama semua yang ada di lingkungan, dia mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan dia juga apa, eh, menyesal. Hilap, benar-benar hilap, dia bilang, saya tanya sama dia, Nang, lu kenapa sih Bal sampai kayak gini, nekat banget lu ini, kalau dia nggak ngeludain gue nggak bakalan sampai kayak gini, dia bilang. Gue spontan spontan refleks, karena dia ngeludain gue itu doang, kalau dia nggak ngeludah gue nggak bakalan ini, dia katanya gitu. Maaf, meludah itu dalam arti meludah di depan dia atau kena tubuhnya Eh, Katanya sih di depannya, di depannya. di depannya. Dia lewat, itu si korban lewat sambil meludah, dia bilang. Tadi dia bilang begitu di dalam. Posisinya si Iqbal pun lagi seperti apa? Lagi duduk atau Dia lagi sih tadi cerita, dia sebenarnya dia lagi benerin motor, karena kan memang saya tahu juga waktu hari Sabtu itu dia, saya kan juga memang bisa ya bikin apa, benerin motor apa, terus tiba-tiba dia pagi-pagi tuh benerin sendiri. Nah, dia lagi benerin motor ternyata, bikin benerin motor, dan nggak lama si korban lewat katanya, lewat dan ngeliatin dia, diliatin lagi sama dia. Nah, dia tiba-tiba tuh kayak ngeludah gitu katanya, langsung dikejar sama dia, dikejar, dan hilapnya dia dia sampai sempat lari nggak korban? korban, dia naik naik motor, Oh, naik motor. naik motor listrik, iya. Jadi posisi memang lagi bawa motor gitu gitu. Iya, dia ngeliatin sambil lewat, ngeliatin, terus diliatin lagi, terus dia kayak ngeludahin gitu ya. Dia emosi, spontan, gue emosi kata dia. Lalu bang, untuk om sendiri udah berapa lama sih kenal sama pelaku Saya maupun ken dengan korban saya kenal sama pelaku itu, saya kan di situ baru 3 tahun ya, di wilayah itu? di wilayah itu. Saya baru 3 tahun tinggal di situ, dan saya juga kenal baik sama korban maupun pelaku. Dan saya pelaku juga dekat dengan saya, korban pun dekat dengan saya. Dan saya orang bilang di situ kan katanya ada kubu-kubuan lah apa, tapi saya nggak ada itu kubu-kubuan. Kita waktu pas debat itu juga kemarin, saya juga kenceng juga sama korban ya, untuk masalah debat itu. Eh, Kita nggak mau aja setiap pergantian RT dengan cara seperti itu. Perdebatan lah ya. Iya, RT belum selesai sudah diturunkan secara paksa. Saya bilang, mau sampai kapan kalau kayak begini terus? Terus siapa sosok yang menggantinya? Ini RT, memang RT dalam kepribadiannya nggak bener lah kalau emang yang kayak gitu kan kasusnya RT. Terus eh, dalam lingkungan dia aktif, dia Siapanya itu? RT. Oh, RT itu. Iya, RT itu ini. Makanya saya nggak mau. eh,
udahlah kita selesain dulu nih ini RT gitu, masa jabatannya RT itu juga nggak lama lagi. Kalau emangnya ini ya udah kita murni aja pemilihan. Kita jangan setiap pergantian RT dengan cara seperti itu. Makanya ya saya sih sama sama korban deket ya, deket kayak bikin-bikin, dia punya usaha bakso, saya bantuin. Bos, posisi di rumah, bisa minta tolong bos, apa bantuin bikinin gerobak, habis berapa kira-kira, beliin aja bahannya nanti saya ngelasin, saya bilang gitu kan. Tadi gimana? Lebih deket kemana sih bang? Ah, Lebih ke kalau untuk lebih dekat kemana, saya sih nggak ada ukuran dekat ke sana dekat sini ya, tengah-tengah berarti. tengah-tengah ya, karena dia juga ya sebenarnya sih Nanang ini tetangga sebelah rumah. Kalau si almarhum ini kan korban ini kan Agak jauh kan? agak jauh di belakang rumah. Jadi Dalam masih satu RT ya? masih satu RT masih ini, dan cuma ya memang sih karena saya sebelahan jadi ya sering berinteraksinya sama ini, sama Nanang. Walaupun Nanang orangnya diem. Nah bang, saya mau nanya nih, apa kaitannya pemilihan RT sama pertikaian mereka? Itu yang kita debatkan waktu itu kan, debat forum. Di situ juga ada RW juga, ada RT juga, ada ketua DKM masjid kayak gitu kan. Nah itu eh, ya itu yang saya bilang tadi, kita eh, apa saya sendiri sih nggak mau ya tiap tiap pergantian RT dengan cara seperti itu. Nah begitu pas ini eh, si pelaku kan si korban kan dia merasa kalah voting. Iya, karena dia minta tanda tangan itu untuk nurunin RT dari 75 kalau nggak salah. 75 warga itu udah kuat. Dia bilang seperti itu tuh. Eh, siapa pelaku. Cuma kita nggak mau. Kita sebagai warga nggak mau karena di tanda tangan warga yang itu, saya juga kan warga. Gang saya pun warga, kenapa saya nggak dipintain tanda tangan? Nah, makanya saya minta untuk di voting. Nah, ya. Bang, berarti dalam forum itu pemilihan RT itu yang lebih intens percakapan mereka ini, kedua ini, antara korban dan pelaku. Enggak, Warga-warga enggak, justru malah malah saya sama ini, sama warga lain ya. korban. Bukan maksudnya yang ada perdebatan di antara pemilihan RT itu. Oh enggak, itu memang ada beberapa yang Kontra lah ya. pro kontra. Jadi namanya forum ya, debat kayak gitu, udah kita anggap ini aja, udah kita debat di situ, udah di situ aja, udah nggak sampai berlebih sampai terjadi seperti ini ya. Nah, Bang, dengan adanya pertikaian ini, nggak merasa kayak ada sangat disayangkan sekali gitu. Karena kedua sisi ini nih yang abang kenal dan abang pernah terlibat membantu dan dekat juga. iya, Gimana bang sangat lepas mengetahui adanya pertikaian itu? saya sih ya sangat disayangkan banget ya. Saya juga kehilangan kehilangan si korban, kehilangan pelaku juga. Iya, Bang, terus lalu tadi abang kan juga tadi mengatakan sempat membesuk ya. iya. Apa sih yang dia lontarkan ke abang? Jadi sih minta maaf ke semua warga yang sekitar, jadi merepotkan, jadi bikin ya suasana jadi ini apa. Bacol ya. Iya, dan dia bilang saya menyesal, saya minta maaf sama ini, tolong sampein saya salam saya ke warga dan RT. Dia bilang saya menyesal dan saya minta maaf untuk semua warga yang udah jadi kegaduhan ini. Ya, dia bilang sih gitu. Terus tadi abang ke dalam bawa apa aja bang? Saya sih ke dalam bawa perlengkapan pakaian dia ya, perlengkapan pakaian dia sama ada sedikit makanan buat dia. Hmm. Untuk dalam ini kan udah viral ya, Hmm. mana konten udah mana. Ya. Lantas bagaimana kondisi di dalam yang saat itu, lingkungan itu dan di atas itu, tak ada hebohnya kayak begini. Dan kalau saya lihat sih masyarakat kayak ya
gimana ya, biasa aja kayaknya ya, nggak maksudnya nggak ya, memang sih heboh sih, rame di rumah saya, jadi Media sampai media datang semua kan ke situ. Cuman ya kalau saya lihat, saya juga pernah nanyain sama warga eh, yang dia sesalkan ya, Gimbal kenapa melakukan seperti itu, padahal dia baiklah orangnya, dia nggak pernah neko-neko, nggak pernah ngurusin urusan orang kayak gitu-gitu. Yang disesalin ya kenapa dia bisa sampai melakukan itu doang. Iya. nah bang, pastikan tidak mungkin langsung spontan langsung tindakan seperti itu. Sebelumnya apakah di antara kedua orang ini yang arwah dan pelaku sering check up atau bagaimana? Enggak, iya, itu dia, dari masalah yang terakhirnya itu ya 3 bulan yang lalu kita debat forum itu. Nah, Iya. kalau sebelumnya Sebelumnya sih memang pernah ya, cuma kan saya belum di situ, belum tahu persis. Cuma dia pernah cerita sama saya kalau dia punya sarang eh, rayap, dipelihara sama dia, di ini bagus. Dia tuh orang orang seni. Si Gimbal ini orang seni. Dia seneng nih ngeliat kayak gitu, woy. Cantik nih, bagus nih ini nih. Makanya dirawat sama dia. Terus dia nanam pohon dari kecil, dirawat sampai gede. Tiba-tiba pas acara nikahan dihancurin tanpa izin, tanpa ngomong, masuk ke pekarangan dia tanpa izin. Nah, tapi dia di situ nggak ada, udah biarin aja. Maksudnya kesel sih memang dia bilang. Cuma udahlah, ngeladenin dia nggak ada untungnya, buang-buang energi, dia bilang seperti itu. Terus yang pas kejadian itu dia cuma biasa aja dong lo, yang lagi pas rapat dia yang cuma ngomong bilang, itu siapa? si Nanang. Oh, si Gibal ini. Iya, waktu pas rapat dia cuma bilang, biasa aja dong lo, ya gitu kan. Si itu korban nunjuk-nunjuk dia sambil bilang, eh, apa, lu siapa, lu bukan warga sini, dia bilang gitu. Nah, Nah yang dia untuk yang asli warga itu siapa? Antara dua orang ini, yang benar-benar asli orang warga situ. lebih dulu Korban atau tersangka ya, lebih dulu pelaku pelaku? lebih dulu pelaku di Oh, situ. dia asli orang situ lah ya. Oh, bukan asli orang situ. Tapi Dia juga lebih lama dia. dia juga sama-sama pendatang di situ. Cuma dia lebih dulu di situ. Lebih dulu di situ, dan dia merasa nggak terimanya yaitu, siapa lo? Lu bukan warga sini. Siapa mau itu tuh? Si korban, Oh, si korban. Lu bukan warga sini. Memang dia Pendatang ya. dia tinggal di situ. Memang KTP-nya bukan situ. KTP bukan situ, tapi dia berdomisili di situ. Iya. Jadi intinya keduanya sama-sama pendatang lah. Ya, sama-sama pendatang, dan Oke. saya pikir abis itu udah selesai, nggak ada masalah, dan dia juga nggak pernah ngomongin lagi ke saya masalah yang debat semalam itu. Nggak ada omongan untuk dia dendam seperti ini, nggak ada omongan. Hanya spontanitas apa? Nah, mungkin dia kan orangnya pendiam ya, nggak banyak. Si pelaku ini orangnya diam. Oh, selama ini berarti yang maaf ya, yang agak sedikit arogan ataupun yang gampang emosi itu di korban. Cuman si pelaku orangnya agak agak Si santai, agak kalem. pelaku ini ininya nanggepinnya santai, santai. Buang-buang energi ngurusin dia, sama aja, maaf kata, dia bilang sih, sama aja gue ngurusin orang inilah, kata dia gitu kan. Ya udah, kalau emang lo gitu ya udah, nggak usah diinin bal, nggak usah digubris, biarin aja, saya bilang gitu. Iya, ngapain, dia bilang, buang-buang energi, kata dia gitu kan. Nah, nggak tahu, kejadian ini saya bener-bener shock banget ngeliat. Pagi-pagi itu saya langsung, aduh, nggak bisa, nggak habis pikir ya, tiba-tiba. Keduanya sama-sama dekat lah ya. Iya, karena memang saya sama sama korban pun bisnisnya kita belum belum selesai nih. Misi kita belum selesai nih sama korban. Masih ada 7 lagi Keduanya lagi. gerobak. Oh, Iya. Sama si pelaku, saya masih ada anak-anak ayam, masih ada ayam, dan anak-anak ayam yang masih mau kita gedein gitu. Itu. Iya. nah bang, kita masih tetap fokus di delik itu ya. Hmm. Lalu setelah adanya pertikaian ini sehingga udah heboh ini, bagaimana kondisi antara dua keluarga ini? Karena kan masih dalam satu RT dong, masih dalam satu ruang lingkup lah kan, tempat rumahnya aja. Dan tadi sih kita sama istri pelaku, kebetulan saya udah
Saya mewakili keluarga pelaku. Malam itu saya WA RT. Pak RT, besok mau ada eh, silaturahmi dari keluarga tersangka untuk minta maaf ke keluarga korban. Tolong disampaikan nanti jam sekian saya mau ke sana. Saat itu harus ada yang orang yang mendampingi juga ya biar tidak terjadinya cekcok ya. Iya, dan kebetulan eh, tadi siang itu kita udah ke sana. Nah, kebetulan istri korban kita ke sana dia nggak ada, malah yang ada ibu kandungnya si korban. Nggak tahu apa ya. Tapi untuk saat ini tetap masih antara dua keluarga ini tinggal di satu lingkungan yang sama. Oh enggak. Udah Eh, pindah apa gimana? karena keluarga korban, keluarga pelaku ini merasa anaknya, kita sih ngeliat ke anaknya ya, anaknya shock, anaknya ini takut anaknya trauma atau kayak gimana, makanya kita juga warga ya udah mending di tempat saudaranya aja dulu, ini pindah dulu aja, jangan Itu kapan ini. mau pindahnya? Dari pas Setelah kejadian setelah kejadian apa baru ini? setelah kejadian Kejadian. setelah kejadian itu langsung langsung hari itu juga kejadian dia dibawa sama aparat kepolisian, entah dibawa kemana kita nggak ada yang tahu, sampai akhirnya 4 hari kemudian barulah kita tahu kabarnya. Oh, Iya, iya. dan 4 hari kemudian kita baru tahu kabarnya. Akhirnya kita ada teman-teman, alhamdulillah ada teman-teman yang ngebantu untuk eh, ini untuk kedepannya kayak gimana, kayak pengacara atau kayak gimana. Alhamdulillah sih warga-warga sekitar juga, warga-warga sekitar yang kenal sama Gimbal, yang sama ini support banget ya, support support maksudnya bukan support untuk kesalahannya dia ya, cuma ya Mentalnya iya karena itu pas kelepasan karena kan tadi iya, bilang kan cuma soalnya dia terkenal terkenal baik sih, orangnya sebenarnya baik si pelaku ini, baik, nggak neko-neko, nggak ada itu, nggak ada masalah sama warga. mungkin terakhir bang mungkin pesan atau harapan abang mungkin nanti ada nonton masyarakat sana Hmm. apa yang ingin abang sampaikan agar ini tetap yang sudah terjadi ya sudah, kalau bisa diselesaikan secara baik ya secara baik walaupun tetap dalam proses hukum ya. Hmm. Mungkin ada yang abang sampaikan. Ya pesannya ya semoga semoga nggak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini ya. Kalau memang ada masalah, yuk kita omongin bareng-bareng, kita musyawarahin, kita duduk bersama sambil ngopi bareng lah. Agar nggak sampai kayak begini gitu. Sampai kasus kayak begini kan yang dirugikan kan semua, banyak yang dirugikan, termasuk si korban, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Ya semoga nggak terjadi lagi lah hal seperti ini. Jadi bang Giung di sini memposisi memang sahabat Ya dua orang ini. iya, saya juga tahlilan juga kemarin, nyempetin habis 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 saya juga kan sempat dibawa polisi juga untuk nyari nyari tersangka ya, nyari tersangka, dibawa polisi untuk nyari tersangka, membantu lah, membantu pihak kepolisian untuk nyari tersangka. Terus eh, capeknya saya 4 hari apa berapa hari itu nyari-nyari tersangka, saya sempatkan diri ke kediaman korban untuk tahlilan, karena saya nggak bisa mandi dulu nih, karena kalau mandi bakalan telat, makanya sampai saya masih pakai baju dari kemarin itu, saya sempetin main apa ikut tahlilan di rumah korban. Terus ya, di sini saya pengen tahu kondisinya si pelaku seperti apa sekarang ini. Alhamdulillah sehat-sehat semua, dan ya alhamdulillah sih perlakuan dari pihak kepolisian juga baik ke dia gitu. Terakhir bisa sedikit digambarkan psikologi kedua istri ini dan anak-anaknya yang abang lihat. Dia sama-sama merasa kehilangan ya. Maksud saya yang secara psikis itu bagaimana? Ada ketraumaan
Kenapa dia Oh, ketakutan apa gimana? Apa saya sih melihat ke anak-anaknya, lebih ngeliat ke anak-anaknya. itu ke pihak pelaku atau Pelaku dan ini, korban? pelaku dan korban Jadi sama-sama, kayak ada ketraumaan. sama-sama iya, sama-sama trauma. Yang keluarga pelaku juga kan saya kenal. Saya sempat kemarin tuh main ke rumah keluarga pelaku, ngeliat ngeliat anak-anaknya, terus saya juga ngeliat keluarga korban, anak-anaknya yang masih polos-polos, yang pokoknya ngelihat anak-anaknya dia. Saya kan sering juga kalau lagi saya bikin apa di rumahnya korban ini, saya sering bercandain anaknya kayak gitu-gitu, sering main sama anaknya, dan ngelihat dia itu sedih juga ngelihat dia itu.